Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Yesus melanjutkan khotbah di bukit setelah dalam 2 hari sebelumnya kita mendengar Yesus berkhotbah tentang sumber kebahagiaan dan siapa saja yang bisa berbahagia dalam hidup. Hari ini Yesus melanjutkan khotbah di bukit dengan berbicara tentang kebenaran bahwa Yesus datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Hal ini dikatakan oleh Yesus karena orang sering beranggapan Yesus itu datang untuk meniadakan dan karena tidak suka dengan hukum Taurat. Sebenarnya bukan hukum Tauratnya yang Yesus tidak suka atau tidak benar, tapi ahli Tauratnya yang Yesus tidak suka, karena mereka selalu mengajarkan yang tidak seperti apa yang ada di dalam hukum Taurat. Maka Yesus menegaskan bahwa ia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Bahkan sampai Yesus bilang, siapapun yang menghilangkan 1 iota dari hukum Taurat, ia wajib mendapat hukuman. Tetapi siapa yang menghargai dan memelihara hukum Taurat, ia masuk dalam kerajaan surga. Karena memang hukum Taurat berisi ajaran-ajaran yang baik dan benar. Cuman ahli Taurat yang menafsir dan mengkhotbahkan salah. Bapak Ibu saudara-saudari, membaca dan merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang hukum Taurat dan dia yang berbicara dan mencintai hukum Taurat, ingatan saya tertuju kepada Mahatma Gandhi ketika ia masih menjadi pengacara muda di Afrika. Dulu di Afrika ia sering pergi ke gereja. Ia senang mendengar cerita-cerita tentang Yesus dan apa yang Yesus ajarkan. Dan salah satu hal yang sangat dia suka dari ajaran Yesus itu adalah khotbah di bukit ini. Maka ia sering ke gereja, tapi ia bukanlah seorang pengikut Yesus. Tetapi kebenciannya kepada gereja dan para pengikut Yesus mulai muncul ketika satu kali ia ke gereja. Dan karena ia bukan orang pengikut Kristus, ia diancam di pintu gereja, bahkan hampir dilempari batu. Menemukan pengalaman itu, ia lalu tidak datang ke gereja lagi dan ia lalu memutuskan untuk tidak akan datang ke gereja dan tidak suka dengan pengikut-pengikut Yesus kalau ia tidak suka dengan ajaran Yesus.
Bapak Ibu Saudara-saudari, ajaran-ajaran Yesus dan ajaran-ajaran iman Katolik itu semuanya baik dan benar. Tapi sering kita orang Katolik dan pengikut Yesus yang mengajarkan salah atau mempraktekkan salah. Karena apa? Mungkin seperti ahli-ahli Taurat, kita menaksir salah, kita mengkhotbahkan salah, kita mempraktekkan salah. Banyak orang yang membenci gereja Katolik karena salah sangka. Bukan karena istilahnya, bukan karena dalam dirinya ajaran gereja Katolik itu tidak bagus. Mungkin kita masih ingat ketika Scott Hahn atau Albertus J.D. Keeley itu yang pernah saya sharingkan, mengatakan bahwa kalau Anda tidak suka dengan gereja Katolik, jangan pernah membaca ajaran gereja Katolik. Karena ketika Anda membaca dan mengenal lebih dalam gereja Katolik, Anda akan makin jatuh cinta kepada gereja Katolik. Karena memang ajaran-ajarannya sangat memikat, menarik, dan benar. Maka apa yang disampaikan oleh Yesus dan pengalaman Mahatma Gandhi kiranya menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bertanya, benarkah kita menjadi pengikut Yesus? Benarkah kita hidup sesuai dengan ajaran Katolik? Atau KTP doang yang ber-KTP Katolik tetapi tidak tahu sama sekali ajaran Katolik, tidak hidup sesuai dengan ajaran Yesus? Ini menjadi tantangan untuk kita. Dan saya pikir cerita tentang Elia dan nabi-nabi Baal dalam bacaan pertama juga menjadi sebuah contoh untuk kita, untuk menemukan bahwa percaya kepada Tuhan dan Tuhan yang kita percayai itu memang benar-benar hebat dan punya kekuatan, mengalahkan kekuatan dewa-dewa. Maka pertanyaannya, apakah kita yang percaya kepada Tuhan, apalagi mengikuti Yesus dengan ajaran cinta kasih dan gereja Katolik, sudah membuktikan kekuatan iman ini? Jangan sampai orang yang tidak belajar ajaran cinta kasih jauh lebih baik bercinta kasih daripada kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang kita imani ini memang punya kekuatan? Atau jangan sampai di satu sisi kita jadi orang Katolik, di sisi lain kita cari dukun-dukunan. Di satu sisi kita ikut misa, di sisi lain kita buat persembahan-persembahan berhala. Cerita kitab Raja-Raja dalam bacaan pertama sebenarnya juga cerita untuk kita, untuk menjernihkan kembali hati agar jangan mengabdi kepada dua tuan, cukup satu Tuhan. Pastikan hatimu percaya pada Tuhan, pada satu Tuhan, udah bukan lagi pada yang lain-lain, apalagi hantu. Jangan sampai Katolik malah pakai leak lagi. Tapi tidak sedikit orang Katolik yang di pintu rumahnya ada salib, di dalamnya ada air dukun-dukun, banyak. Di dinding-dinding ada salib, ada gambar Bunda Maria, di leher ada gantung rosario, tapi di saku kadang ada ayat-ayat tertentu gitu, seperti mantra-mantra. Cukuplah bagi kitab suci sebagai ayat yang menguatkan, yang mengalahkan kekuatan jahat. Jangan lagi dukun-dukunan. Untuk apa? Tuhan itu kuat. Iman kita dan Tuhan itu punya kekuatan. Coba bayangkan, Elia nabi Tuhan, dia sendiri, dia bertarung melawan 450 orang nabi Baal yang percaya kepada dewa Baal. Dan saya pikir ujiannya sangat sederhana untuk membuktikan dewa mereka kuat atau tidak, atau Tuhan yang kuat. Di depan seluruh rakyat, Elia bilang, berikan kami 2 ekor lembu, satu untuk saya, satu untuk nabi-nabi Baal ini. Lalu dipotong, taruh di atas tungku api, tetapi jangan dulu menyalakan api. Kita mau tes, Tuhanmu bisa datangkah atau Tuhanku yang akan datang? Hasilnya apa? Siang malam 550 nabi ini
meminta dewanya datang, apinya enggak nyala-nyala. Sampai mereka pontang-panting, bolak-balik, kusuk-kusuk diri, enggak juga datang-datang. Dan saya pikir kata-kata sinis yang dikeluarkan Elia itu baik untuk menguatkan kita dalam iman kepada Tuhan. Elia bilang apa? Ketika hari sudah tengah hari, Elia mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin dia bepergian. Barangkali dia tidur dan belum terjaga. Kalau kita punya Tuhan yang kita percaya, dia tidak seperti ini. Dan buktinya, sekali Elia meminta, api langsung datang dan menyalakan tungku untuk membakar lembu. Dia cuma seorang. Coba lihat, ini bukan dongeng, tapi ini cerita fakta untuk menunjukkan Tuhan punya kekuatan yang hebat. Dan karena memang dunia ini diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh Allah-Allah lain, oleh Allah penguasa. Dan karena itu, ngapain kita menggantungkan hidup bukan pada Allah penguasa itu? Ngapain masih menggantungkan hidup pada kekuatan-kekuatan lain yang ada di bumi? Karena kalau Anda pakai praktek dukun-dukunan, Anda bisa lihat dukun-dukunan itu dia punya kekuatan, bisa pergi sogok di kubur, bisa juga di pohon-pohon atau di batu-batu, yang bisa gampang dapat setannya. Tapi kalau Anda betul punya Tuhan, datang ke gereja di depan tabernakel. Di sana Tuhan sedang menanti Anda. Jangan ngaku Katolik kalau Anda tidak pernah ke gereja. Jangan ngaku Katolik dan pengikut Yesus kalau Anda sudah lama sekali tidak terima tubuh Kristus, tapi Anda merasa itu biasa-biasa saja. Saya pikir dengan isu atau ada kebijakan new normal, mereka yang sudah lama mungkin tidak pernah terima komuni, pikir-pikir lagi lah sesekali ikut misa harian. Kalau betul mengaku bahwa Yesus itu kekuatan hidup, tapi kalau tidak, Anda merasa itu biasa saja. Bahkan mungkin Anda merasa bahwa lebih baik virus corona ini terus berada supaya tidak perlu ke gereja, tidak perlu ikut misa. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita hidup dengan iman yang benar. Iman akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang punya kekuatan mengalahkan apapun bentuk kekuatan iblis, roh-roh jahat, dan kekuatan dunia. Mari kita hidup dengan benar, dengan ajaran-ajaran iman yang benar, supaya kita tidak lagi menciptakan Mahatma Gandhi baru, justru karena sikap kita sebagai pengikut Kristus dan orang Katolik tak karu-karuan, tidak menunjukkan bahwa kita itu murid Yesus dan orang Katolik. Semoga Tuhan memberkati.